bebas-bebas saja. Nah, sekarang mulai diatur. Sebab yang nonton kan bukan cuma kita. Ada orang lain juga yang nonton yang harus kita hargai. Terkait insiden perobekan koreografi, Menpora beri klarifikasi. Laga Timnas Indonesia kontra Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam tajuk semifinal leg pertama Piala AFF 2022 sempat diwarnai dengan insiden perobekan kertas koreografi La Grande Indonesia. Sebagai informasi, La Grande merupakan salah satu komunitas supporter setia Timnas Indonesia. Mereka kerap kali memberikan koreografi dan nyanyian dukungan di wilayah Tribun Utara. Melalui akun resmi Twitter mereka, La Grande Indonesia mengabarkan kertas koreografi mereka yang tertata di Tribun Utara dihancurkan oleh pasukan pengaman Presiden. Alhasil mereka pun menyatakan tidak memberi dukungan langsung untuk Timnas Indonesia di laga tersebut. Menanggapi insiden tersebut, Menpora Zainuddin Amali menjelaskan bahwa para supporter harus memahami peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Menpora menegaskan supporter dulu memang boleh membawa koreografi atau ucapan untuk ditampilkan selama pertandingan. Namun saat ini sudah ada peraturannya. Ya, sepanjang sesuai dengan peraturan Polri yang memungkinkan, ya silahkan saja. Tetapi kalau nanti di dalam malah membuat orang lain tidak nyaman dan lain sebagainya, tentu itu tidak boleh. Kalau bawa bendera, saya kira tak ada masalah ya. Apalagi kan tidak boleh lagi menyampaikan hal-hal yang mengejek kebencian dan lain sebagainya, itu sangat ketat. Ucap Zainuddin Amali. Lebih lanjut, Zainuddin Amali menjelaskan bahwa supporter harus menghargai orang lain dan jangan sampai memancing emosi dan membuat kerusuhan selama pertandingan berlangsung. Punggawa Garuda yang tampil memukau di semifinal leg pertama. Pertama, Mark Locke. Pemain naturalisasi ini kembali menunjukkan kelasnya sebagai jenderal lapangan di laga kontra Vietnam. Berperan sebagai deep playing playmaker, Mark Locke mampu mengontrol permainan Timnas Indonesia dengan baik dari lini belakang. Selain itu, posisinya sebagai pemain nomor 6 pun diembannya dengan baik untuk mematahkan serangan lawan dan berhasil mengimbangi lini tengah Vietnam yang dipimpin oleh Nguyen Quang Hai. Kedua, Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand menjadi pemain terbaik dari skuad Garuda di leg pertama semifinal Piala AFF 2022 kontra Vietnam. Meski berstatus pemain termuda di starting line-up, wonderkid berusia 18 tahun tersebut mampu menjawab kepercayaan Sintayong dengan permainan ngotot dan umpan-umpan terukurnya. Pressing dan juga akurasi operan Marcelino sendiri kerap membahayakan lini pertahanan Vietnam. Meski dirinya sempat menyia-nyiakan peluang saat situasi 1 lawan 1 dengan kiper lawan. Ketiga, Jordi Amat. Jordi Amat selalu mengundang decak kagum pendukung Timnas Indonesia dengan permainannya di laga kontra Vietnam. Bahkan sejak babak penyisihan grup Piala AFF 2022, bek berusia 30 tahun tersebut mampu menunjukkan kelasnya dalam melepaskan operan long ball akurat yang berbuah ancaman bagi Vietnam. Selain itu, Jordi Amat juga menunjukkan kemampuannya dalam bertahan dengan baik sehingga lini serang Vietnam mati kutu dan sulit memberikan ancaman ke gawang Timnas Indonesia. Sintayong tanggapi tackle keras Vietnam. Jordi Amat tegaskan masih ada peluang. Skor kacamata yang terjadi di kandang sangat disayangkan karena sebenarnya Timnas Indonesia memiliki banyak peluang yang membahayakan gawang Vietnam. Terlepas dari itu, nama Duan Van Hau menjadi sorotan pada laga tersebut. Pasalnya pemain berusia 23 tahun itu melakukan tackle yang sangat keras kepada Dendi pada menit ke-54. Namun wasit yang memimpin laga tersebut tidak memberikan kartu kepadanya.
Usai laga, Sintayong menyebut bahwa Duan van Gaal layak untuk mendapatkan kartu merah. Namun pelatih asal Korea Selatan itu tetap menghargai keputusan wasit yang memimpin pertandingan. Memang semua keputusan dari wasit ya, memang bisa jadi harusnya kartu merah kalau kita lihat ulang. Tapi itu bagian dari pertandingan, jadi saya sulit berkomentar masalah ini. Ucap Sintayong dalam konferensi pers usai laga. Meski bermain imbang, asa timnas Indonesia untuk melaju ke partai final masih terbuka. Hal tersebut juga diyakini oleh bek tangguh skuad Garuda Jordi Amat. Pemain keturunan tersebut menyatakan hasil imbang itu bukanlah sebuah pencapaian yang buruk dalam laga tersebut, sebab dia dan rekan-rekannya telah bekerja keras untuk menampilkan performa dengan ciamik dan menjalankan arahan pelatih dengan baik. Saya pikir ini hasil imbang yang positif. Hari ini kami menunjukkan bahwa kami tim yang bagus. Hari ini kami bermain dengan kompak. Saya harus bilang bahwa strategi yang dijalankan Coach Sintayong sangat bagus. Ucap Jordi Amat. Meski begitu, pemain berusia 30 tahun itu mengatakan skuad Garuda segera melakukan evaluasi agar lebih baik lagi, sebab dia tidak mau berlarut dengan hasil imbang tersebut. Mencuri gol di kandang Vietnam pada leg kedua mendatang akan membuka asa timnas Indonesia melaju ke final Piala AFF 2022.